Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman tentang bagaimana sih rasanya jadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, mohon disimak jeda berikut ini ya. Sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe ya. Dan mohon supportnya juga untuk channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Jadi gimana rasanya jadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus? Pertama, capek. Capeknya adalah ketika anak kita ini banyak penyakit penyertanya dan kita harus keliling rumah sakit, keliling dokter untuk berkonsultasi. Dan jenuh karena tidak ada aktivitas lain selain itu, untuk berkonsultasi ke dokter, ke sana kemari, ke rumah sakit. Kita tuh hampir yang 1 tahun itu untuk tur rumah sakit untuk mencari dokter yang pas. Kemudian khawatirnya adalah saat anak kita nanti mulai besar nanti, apakah dia akan mendapatkan teman, dia akan bisa bersosialisasi, apakah dia akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Karena banyak masyarakat di Indonesia ini memang memandang sebelah mata untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan sebutan idiot. Mohon maaf sebelumnya saya berbicara seperti itu karena memang kenyataannya memang seperti itu. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa anak Down syndrome adalah kelainan kromosom. Jadi mereka tuh hanya mikir mukanya kok kayak anak idiot ya gitu. Dan aku pun pernah mendapatkan perkataan seperti itu dari orang lain. Awalnya ya sedih sekali karena apa memang betul ya gitu kan. Tapi kan Down syndrome itu kan tidak sama seperti anak idiot gitu. Mungkin zaman dulu orang dan di dunia medis masih menggunakan kata itu, cuman untuk sekarang sudah tidak dipakai lagi. Dan banyak juga kok anak-anak Down syndrome yang sudah berprestasi gitu, dan mereka bisa berkembang layaknya anak-anak normal gitu. Dan khawatir juga akan biayanya sih, karena biaya untuk membesarkan anak berkebutuhan khusus memang lebih besar. Di samping untuk biaya medisnya, kita juga akan memikirkan biaya untuk terapinya. Dan untuk biaya terapi juga tidak bisa semua di-cover oleh BPJS ya, dan asuransi. Jadi memang harus dari uang pribadi. Dan banyak kekhawatiran lainnya. Contohnya pernah kita obrolan lah, pillow talk antara aku dan suami. Bagaimana jika kita meninggal lebih dulu dan anak kita belum dewasa, belum mandiri gitu. Gimana ya, siapa yang mau dan bisa mengurus anak kita nanti gitu. Dan ketika sudah dewasa, kita punya anak lagi, dan bagaimana ya kita menjelaskan pada anak kita tentang kondisi dari anak kita yang berkebutuhan khusus gitu. Khawatir juga bahwa nanti saudaranya ini akan menerima tidak dengan kondisi yang seperti ini. Ada rasa rindu untuk melakukan hobi kita sebelum memiliki anak, karena benar-benar saat
kita memiliki anak berkebutuhan khusus itu semua waktu, semua pikiran itu akan terpusat pada anak kita. Jadi kita akan menggunakan waktu kita semuanya untuk merawat anak kita, karena anak kita pasti akan lebih lambat perkembangannya untuk mandirinya. Kemudian ada rasa down ya. Jadi memang kita selalu semangat gitu untuk merawat anak kita, tapi ada kalanya kita juga merasa sangat down gitu saat anak kita itu tidak menunjukkan perkembangan yang pesat gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat anak-anak yang lain sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari gitu, sedangkan anak kita tuh duduk aja belum gitu. Tapi di balik itu semua kita jadi lebih bersyukur atas perkembangan sekecil apapun dari anak kita. Jadi misalkan dia baru bisa tengkurap pun itu senangnya luar biasa sampai menangis. Apapun perkembangan kecilnya itu sangat kita syukuri, dan lambat laun berjalannya waktu itu kita lebih menerima dan tidak membandingkan dengan anak yang lain tentang perkembangannya. Jadi biar kita lebih menerima itu, memang kita nggak usah ngebandingin deh sama perkembangan anak-anak yang lain. Misalkan anak kita belum bisa duduk, anak kita belum bisa jalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita latih aja terus, kita stimulasi aja terus. Kita harus percaya sama anak kita kalau anak kita juga bisa seperti anak yang lain. Cuma memang butuh waktu lebih lama. Satu lagi, kita tuh jadi banyak teman dari seluruh Indonesia, karena kita akan bergabung dalam satu komunitas support group. Jadi misalnya kayak POTATS, Persatuan Orang Tua Down Syndrome. Jadi kita merasa lebih banyak teman, lebih banyak saudara untuk berkeluh kesah gitu. Jadi kita nggak hanya punya teman yang di sekeliling kita, tapi kita juga punya teman-teman di luaran sana. Kita juga banyak teman saat kita datang ke rumah sakit, saat kita konsultasi sama dokter, saat kita terapi dengan dokter, kita ketemu sama orang, kita kenalan, kita berbagi informasi, kita berbagi keluh kesah, dan itu sangat melegakan dan makin banyak ilmu juga kan. Satu lagi juga kita jadi banyak baca, banyak cari tahu informasi tentang bagaimana perkembangan anak kita untuk menstimulasinya, bagaimana tentang penanganan medisnya, tentang pengobatannya, tentang kelainannya, tentang penyakitnya, dan banyak lagi. Dan juga kita juga lebih menghargai dan lebih bisa merasakan kebaikan sekecil apapun dari orang lain. Untuk sampai saat ini pun kadang saat ada orang yang berkata tidak enak pada anakku, aku masih merasa sedih gitu. Pernah juga ada yang bilang, mungkin keadaan anakku yang sekarang karena dosa-dosaku yang sebelumnya gitu. Aku tuh sampai mikir, masa sih gitu kan, apa iya ya? Kok jahat banget sih gitu, kayak kenapa itu kan dosa-dosaku, kenapa anakku yang harus menanggung gitu kan. Sampai ada pikiran seperti itulah aku, dan itu akhirnya membuat aku stres dan baby blues gitu, kayak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada anakku. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa menerima dan
melepaskan pikiran-pikiran negatif. Jadi aku intinya aku cuma mau dengerin kata-kata positif, dengerin dari orang-orang yang sayang sama kita, sama anak kita, orang yang jahat sama kita, orang yang julid sama kita, jauh-jauh deh. Jadi orang tua anak berkebutuhan khusus itu harus tebal kuping, karena pasti banyak banget orang di luar sana yang akan ngomong gak enak. Jadi gak usah dipikirin, gak usah didengerin, karena mereka gak tahu di posisi kita tuh seperti apa. Aku tuh pernah ngebatin gitu, seandainya dia dianugerahi anak berkebutuhan khusus seperti kita gitu kan, apakah dia masih bisa bilang seperti itu. Jadi sebenarnya ujian orang tua itu bukan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus saja, tapi menurutku orang tua yang memiliki anak yang normal pun punya ujiannya masing-masing gitu. Kadang aku tuh ngerasa yang aduh capek banget nih gitu kan, besok harus ke dokter lagi, terus begadang harus ngasih susu anakku lewat NGT, dan harus ngasih dia obat 3 jam sekali. Kayak yang aduh kok capek banget sih hidupku ya. Tapi aku selalu berpikir mungkin hari ini tuh bukan hari yang baik, bukan hari yang terbaik, dan mungkin hari ini tuh terasa berat banget. Dan aku selalu mikir ya udahlah, kemarin aja aku bisa ngelewatin ini kok, pasti hari ini juga bisa, pasti besok juga bisa. Pokoknya intinya kita selalu support dengan suami, dengan orang-orang terdekat. Jadi itu ngebantu banget biar kita nggak cepet down. Jadi kalaupun kita down, cepet baliknya. Ya, jadi seperti itulah rasanya jadi orang tua anak berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Saya minta dukungan untuk subscribe dan ikutin video-video saya selanjutnya supaya channel saya semakin berkembang dan saya jadi semangat lagi untuk buat video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.